Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Nurmudi. Saya dari kelas B, Prodi Pendidikan Geografi. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan teori tektonik lempeng. Yang pertama perkembangan sejarah teorem tektonik lempeng. Kedua, lempeng tektonik dan bumi berbahaya. 3. Bagaimana tektonik lempeng bekerja. 4. Proses batas planet divergen. 5. Batas lempeng divergen di benua. 6. Batas lempeng divergen di lautan. 7. Proses transformasi margin. 8. Transformasi di batas di benua. 9. Ubah batas di lautan. 10. Proses margin plat konvergen. 11. Variasi antara berbagai jenis konvergen. Yang pertama, perkembangan sejarah teorema tektonik lempeng. Teori tektonik lempeng, bahasa Inggris plate tectonics, adalah teori dalam bidang geologi yang dikembangkan untuk memberi penjelasan terhadap adanya bukti-bukti pergerakan skala besar yang dilakukan oleh litosfer bumi. Teori ini telah mencakup dan juga mengganti teori pergeseran benua yang lebih dahulu dikemukakan pada paruh pertama abad ke-20 dan konsep seafloor spreading yang dikembangkan pada tahun 1960-an. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, geologi berasumsi bahwa kenampakan utama bumi berkedudukan tetap. Prinsip utama dari teori tektonik lempeng adalah bahwa bumi ini tersusun oleh lempeng-lempeng yang bergerak. Suatu lempeng dapat berupa gerak samudra, gerak benua, atau gabungan dari kedua gerak tersebut. Adanya pergerakan lempengan ini disebabkan oleh adanya arus konveksi, yaitu berupa perpindahan energi panas yang terjadi di lapisan atmosfer. Selanjutnya, dasar teori tektonik lempeng. Continental Drift oleh Taylor 1910, Alfred Wegener 1912. Titik tolak teori adanya persamaan mencolok antara garis kontur pantai timur benua Amerika Utara dan Selatan dengan garis kontur pantai barat Eropa dan Afrika. Kedua garis yang sama tersebut sebenarnya dahulu adalah daratan yang berhimpitan. Sebabnya informasi geologi di bagian-bagian yang terutama yang bertemu itu sama. Yang kedua, adanya persamaan flora dan fauna di tempat yang bertemu tersebut. Convection current theory, Perrin Maynes, Harry Hess. Perpecahan benua dan pergerakan lempengan itu disebabkan oleh adanya energi yang menggerakkan lempengan tersebut. Energi itu berasal dari arus konveksi di dalam atmosfer bumi. Arus konveksi adalah perpindahan energi panas pada fluida. Energi tersebut disebabkan oleh adanya yang pertama, peluruhan unsur-unsur radioaktif U
UPB tambah E sama dengan NC2. Yang kedua, gradien geotermis. Yang ketiga, karena adanya serangan benda asing. Yang keempat, panas yang tersimpan pada saat pembentukan planet. Oke, selanjutnya Sea Floor Group 1963. Pergetakan lempengan yang saling menjauh mengakibatkan bentuknya pergerakan pegunungan yang memanjang di tengah dasar samudra. Selanjutnya, lempengan tektonik dan bumi berbahaya. A. Lempengan memiliki 7 lempengan utama dan banyak lempengan kecil. Lempengan-lempengan kecil sendiri terjadi akibat adanya perpecahan dari lempengan-lempengan besar. Lempengan utama yaitu lempengan Afrika meliputi Afrika sampai lempeng benua. Selanjutnya, lempeng Antartika meliputi Antartika, lempeng benua. Terus lempengan Australia meliputi Australia tergabung dengan lempengan India antara 50 sampai 55 juta tahun yang lalu, lempengan benua. Berikut lempengan Eurasia meliputi Asia dan Eropa, lempengan benua. Lempengan Amerika Utara meliputi Amerika Utara dan Siberia timur laut sampai lempeng benua. Berikut lempeng Amerika Selatan meliputi Amerika Selatan sampai lempeng benua. Berikut lempeng Pasifik meliputi Samudra Pasifik sampai lempeng samudra. Lempeng-lempeng kecil. Lempeng-lempeng kecil penting lain yang lebih kecil mencakup lempeng India, lempeng Arab, lempeng Karibia, lempeng Juan de Fuch, lempeng Cocos, lempeng Nazca, lempeng Filipina, lempeng Scotia, lempeng Laut Banda, dan lempeng lainnya. Selanjutnya, bumi berbahaya. Pergerakan lempeng telah menyebabkan pembentukan dan pemecahan benua seiring berjalannya waktu, termasuk juga pembentukan superkontinen yang mencakup hampir semua atau sebuah benua. Superkontinen Radinian diperkirakan terbentuk 1 miliar tahun yang lalu dan mencakup hampir semua benua atau semua benua di bumi dan terpecah menjadi 8 benua sekitar 6 juta yang lalu. 8 benua selanjutnya tersusun kembali menjadi superkontinen yang lain yang disebut Magellan, yang pada akhirnya juga terpecah menjadi Laurasia yang menjadi Amerika Utara dan Eurasia, dan Gondwana yang menjadi benua sisanya. Dampak positif yaitu pembentukan terjadi gunung dan atau pegunungan, menghasilkan daerah yang kaya akan sumber tambang, menghasilkan pemandangan alam yang indah. Dampak negatif, lempengan tektonik dapat menyebabkan dampak negatif seperti terjadinya gempa dan erosi pada gunung berapi. Gempa tektonik terjadi akibat adanya pergerakan lempeng bumi
satu sama lain yang menimbulkan gerak atau gempa. Selanjutnya, bagaimana tektonik lempeng bekerja? Tektonik lempeng bekerja adalah studi tentang evaluasi skala besar dari lingkup bumi. Pada 1960-an, ilmu kebumian mengalami revolusi fisik ketika model lempeng tektonik dirumuskan dari sejumlah hipotesis sebelumnya yang mencoba menjelaskan perbedaan spek yang berbeda tentang evaluasi benua, samudra, dan gunung ikat pinggang. Bahan pelat baru dibuat dari pegunungan tengah samudra dan dihancurkan tenggelam kembali ke mental di parit laut dalam. Ilmuwan punya diketahui untuk beberapa waktu bahwa bumi terbagi menjadi banyak lapisan yang ditentukan sebagian besar berdasarkan karakteristik kimiawi, termasuk inti dalam, inti luar, mantel, dan kerak. Paradigma lempeng tektonik mengarah ke bawah berdiri bahwa bumi juga terbagi secara mekanis dan meliputi lapisan luar yang kaku yang disebut litosfer berada di atas lapisan yang sangat lemah mengandung sejumlah kecil lelehan parsial periodit yang disebut atmosfer. Selanjutnya, proses batas planet divergen. Batas divergen ada di mana lempeng tektonik bergerak terpisah dari satu sama lain. Tidak seperti batas konvergen. Berbeda terjadi antara lempengan benua hanya samudra atau hanya bukan salah satu dari masing-masing. Sebagian besar batas divergen ditemukan dari laut, di mana mereka tidak dipetakan atau dipahami sampai abad ke-20. Pertengahan ke akhir, di zona yang berbeda, piring ditarik dan tidak mendorong terpisah. Kekuatan utama pendorong gerak lempengan ini mendorong terpisah. Meskipun ada kekuatan yang lebih rendah adalah slap tarik yang timbul ketika piring tenggelam ke dalam mental di bawah berat badan mereka sendiri di subduksi zona. Di zona yang berbeda, gerak menarik menyingkap batu panas mental yang dalam atmosfer sebagai tekanan memudahkan di bebatuan yang dalam. Mereka menanggapi dengan leleh meskipun suhu mereka mungkin tidak berubah. Proses ini disebut mencair adiabatik. Bagian meleleh mengembang sebagai padatan meleleh umumnya melakukan dan naik memiliki tempat lain itu bisa pergi. Magma ini kemudian membeku ke tepi traling piring divergen membentuk bumi baru. Selanjutnya yang kelima, batas lempeng divergen di benua. Dalam tektonika lempeng, batas divergen atau batas lempeng divergen merupakan ciri linear yang ada di antara dua lempeng tektonik yang saling menjauh. Batas divergen di benua biasanya menghasilkan celah yang
kemudian menjadi lembah celah. Sebagian besar batas lempeng divergen yang aktif ada di lempeng samudra dan menghasilkan punggung tengah samudra. Batas divergen juga menghasilkan kepulauan vulkanik yang muncul saat lempeng menjauh sehingga menghasilkan celah yang kemudian diisi oleh lava. Selama jutaan tahun, lempengan tektonik mungkin telah bergerak sejauh ratusan kilometer. Akibatnya, batuan yang letaknya paling dekat dengan batas divergen biasanya lebih mudah daripada batuan yang lebih jauh. Yang keenam, batas lempengan divergen di lautan. Mungkin yang paling terkenal di batas-batas divergen adalah Mid-Atlantika, Ritchie, yang terdapat sepanjang lautan Afrika sehingga ujung Afrika. Batas divergen ini mengelilingi setengah bagian bumi. Kecepatan penyebaran Mid-Atlantika Ritchie sekitar 2, cm per tahun atau 25 kilo dalam 1 juta tahun. Kecepatan ini mungkin rendah bagi standar manusia, tapi karena proses ini telah terjadi jutaan tahun, maka lempengan telah bergerak ratusan kilometer. Selanjutnya, proses transformasi margin. Proses terjadinya saat dua pelat meluncur melewati satu sama lain. Batas lempeng transformasi baik dalam lautan atau di benua dikenal sebagai proses margin pelat transformasi. Contoh terkenal dari mengubah batas lempeng di darat termasuk patahan San Andreas di California, patahan transformasi Laut Mati di Timur Tengah, sesar transformasi Anatolia Timur di Turki, patahan Alpine di Selandia Baru, patahan Altin dan Sungai Merah di Asia. Batas transformasi di lautan sangat banyak, termasuk banyak yang mengubah patahan yang memisahkan segmen penggungan tengah samudra sistem. Selanjutnya, transformasi di batas benua. Transformasi di benua menunjukkan offset Triglav selama bumi gempa dan merupakan sesar bersudut tinggi dengan kemiringan lebih besar dari 70 derajat. Mereka tidak pernah terjadi sebagai kesalahan tunggal, melainkan sebagai kumpulan kesalahan subparalel. Kesalahannya biasanya subparalel karena mereka terbentuk di sepanjang garis lip teoritis sepanjang lingkungan kecil di sekitar kutub rotasi. Tetapi menggunakan prediksi ini, perbedaan antara orientasi kesalahan teoritis dan aktual mengarah pada pembentukan segmen yang memiliki gerak strike slip murni dan segmen dengan komponen gerak tonal dan ekstensional. Selanjutnya, ubah batas
di lautan. Ubah batas di lautan. Transformasi batas lempeng di lautan meliputi sistem penggungan sesar, mengubah penggungan yang merupakan bagian integral dari penggungan tengah samudra sistem. Magma naik di sepanjang segmen penggungan melindungi dan kristal lises menjadi bagian dari salah satu pelat divergen. Kedua piring itu meluncur melewati satu sama lain di sepanjang patahan transformasi antara dua punggungan segmen sampai pelat di satu sisi transformasi memenuhi punggungan di sisi lain transformasi. Oke, selanjutnya proses margin pekat konvergen. Batas lempengan konvergen mencakup proses geologi tersebut yang terjadi di wilayah yang dipengaruhi oleh kekuatan yang terkait dengan konversi gense dari dua atau lebih pelat. Batas lempengan konvergen terdiri dari dua tipe dasar, yaitu zona subduksi, zona tabrakan, zona subduksi. Pada gilirannya terdiri dari dua tipe dasarnya. Yang pertama adalah tempat litosfer samudra, dari satu lempengan turun ke bawah lempengan samudra lainnya seperti di Filipina dan Marianas di Pasifik Barat Daya. Itu tipe kedua dari zona subduksi terbentuk di mana lempengan samudra turun di bawah lempengan atas benua seperti di Andes di Amerika Selatan Ica. Margin konvergen Alaska Selatan sangat menarik karena mencatat transisi dari batas konvergen samudra benua ke batas samudra yang konvergen di Aleut. Selanjutnya variasi antara berbagai jenis konvergen. Variasi di antara berbagai jenis konvergen ada beberapa besar dalam proses yang terjadi di benua atau sistem busur gaya Andes versus gaya samudra atau Marianes. Andes busur jenis memiliki parit dangkal kurang dari 4 mil atau 6 km. Sedangkan busur tipe Marianas biasanya memiliki parit dalam yang mencapai 7 mil atau 11 km secara mendalam. Kebanyakan busur tipe Andes mensubduksi kerak samudra mudah dan memiliki zona subduksi yang sangat dangkal. Sedangkan Marianas jenis busur mendudukkan kerak samudra tua dan memiliki benioff yang
celukan tajam zona. Busur Atnes memiliki daerah backyard yang didominasi oleh foreland retroart, sabuk dorong lipat, dan cekung sedimen. Sedangkan tipe Marianas busur biasanya memiliki cekungan belakang, seringkali dengan dasar laut yang aktif menyebar. Busur Atnes memiliki kerak yang tebal, ketebalannya mencapai 70 km, dan besar gempa bumi di lempengan utama. Sedangkan busur tipe Marianas memiliki tipis kerak, biasanya hanya setebal 12 mil 20 atau 20 km, dan mengalami gempa bumi besar di piring underrinding. Busur Atnes hanya memiliki gunung berapi langka, dan ini memiliki magma kaya CO2 seperti riolit dan andesit. Flu batuan tonik lebih umum, dan semennya adalah kerak benua. Busur tipe Marianas memiliki banyak gunung berapi yang mengeluarkan lava rendah, silika konten, biasanya basal, dan dibangun di atas kerak samudra. Demikian hasil presentasi dari materi yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kata dan pengucapan yang salah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.